masuk masuk angin setelah bayar dengan burung gantung. Ika kasih tanda dia dengan bongseng masuk masuk Hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang musisi-musisi lokal, khususnya musisi-musisi lokal di Tanah Mimika, Papua. Berbicara tentang musisi itu sebenarnya ada di mana saja, bahkan di daerah kalian juga. Itu pasti terdapat banyak sekali musisi-musisi lokal di daerah kalian yang kalian tahu dan juga kalian tidak tahu. Karena mungkin kurang update saja lah, seperti itu. Dan bisa dibilang bahwa di Tanah Mimika ini sebenarnya terdapat banyak sekali musisi-musisi lokal. Oke, tujuan kenapa saya buat video ini adalah berdasarkan apa yang saya lihat sendiri selama ini adalah kurangnya apresiasi, lalu pemberdayaan, juga pengembangan terhadap para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika. Dan itu cukup menyita perhatian saya, lalu kemudian saya terinspirasi untuk membuat video ini. Kenapa saya bilang demikian? Begini. Contohnya begini, di Timika ini sudah pernah diselenggarakan banyak sekali event, mulai dari yang kecil sampai event besar yang diselenggarakan oleh baik itu dari pemerintah, dari swasta, dan juga lain-lain. Yang mana itu kebanyakan yang saya lihat selama ini itu mereka mengundang para musisi atau artis dari luar Tanah Mimika, atau bisa dibilang juga ada dari luar Tanah Papua. Menurut saya ada beberapa hal positif dan juga negatif. Jadi hal positifnya itu seperti ini. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing ya, kemudian bisa belajar dari para musisi atau artis ini agar bisa meningkatkan kualitas dari para musisi-musisi lokal. Dan juga hal positif lainnya itu mungkin mengundang artis dari luar ini akan lebih menarik minat orang untuk datang menonton dan juga hadir dalam event tersebut. Sementara hal negatifnya adalah itu berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi menurut saya, dari apa yang saya lihat itu memang tidak adanya pengembangan atau pemberdayaan musisi-musisi lokal di Tanah Mimika, khususnya untuk anak-anak Papua. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai dua orang. Sebenarnya itu tidaklah cukup ya sebenarnya, tapi menurut saya bisa mewakili suara dari para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika. Nah, yang pertama ini adalah musisi yang menurut saya sumber penghasilan utamanya dan hidupnya itu memang berasal dan bergantung dari musik, seperti itu. Pokoknya musik itu memberikan mereka kehidupan lah. Dan satunya lagi adalah musisi yang dimana musik itu merupakan hobi dan bisa menjadi alternatif untuk sumber penghasilan. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang saya gunakan selama wawancara, yaitu sebelum pandemi hidup kami musisi lokal ya dari musik. Jadi dampak dari pandemi ini ya kami sangat merasakan sekali karena profesi kami ya musisi, jadi ya kami hidup dari musik. Begitu adanya COVID atau dampak COVID ini kami tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa berkarya, tidak bisa berkarya untuk menghidupi kebutuhan kami lewat musik ini, lewat talenta kami di bermusik ini. Teman-teman sekarang bertahan dengan situasi pandemi COVID toh. Jadi ya penghasilannya turun 50% dari yang tadinya mungkin 100 turun 50%. Jadi situasinya sekarang memang untuk musisi, teman-teman yang memang cari makan di musik, memang jobnya berkurang betul. Teman yang bermain musik di kafe itu dibatasi dengan jam yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang penghasilannya menurun. Ada job-job di luar tapi tidak diizinkan karena memang situasi pandemi begini. Jadi penghasilannya menurun. Harapan kami ke depan ya, kebetulan kami ada membuat satu wadah yaitu Timika Music Community atau TMC. Kami harap ke depan teman-teman musisi yang ada di Timika, musisi lokal yang ada di Timika yang punya grup band, baik itu teman-teman dari Kamoro atau teman-teman dari Amume atau dari suku lain yang punya grup band yang ada berdomisili di Timika,
kami harap untuk bergabung masuk dalam komunitas ini, bergabung masuk dalam wadah ini, dalam payung ini, supaya kami bisa sama-sama saling kenal dan kami bisa sama-sama maju berkarya untuk musisi Timika yang lebih baik ke depan lagi. Harapan ke depan ya situasi pandemik ini segera berakhir biar teman-teman musisi bisa kembali beraktivitas seperti semula, yang di kafe, yang mungkin bermain di bar, atau mungkin yang dapat job di acara pernikahan, acara apa saja yang mengundang massa itu bisa kembali normal seperti dulu tahun-tahun sebelum pandemi, karena dari situlah mereka mendapatkan penghasilan. Berbicara soal apresiasi dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Mimika ini, terus terang kami tidak pernah dapat perhatian dari pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan, artinya tidak pernah dapat perhatian dalam bentuk mungkin tidak pernah diberi kesempatan, bukan tidak pernah diperhatikan dalam bentuk dikasih finansial atau dikasih bantuan apa tidak, tapi kami tidak pernah diberi kesempatan, tidak pernah diberi ruang untuk kita musisi lokal bisa berkarya itu. Jadi kami harap ke depan pemerintah bisa memberikan satu ruang untuk kita seniman atau musisi lokal Timika untuk ya kalau bisa libatkan kita untuk bisa mengekspresikan itu punya kreativitas kita. Jadi itu dia sedikit gambaran dari kehidupan dari para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika saat ini, terutama di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan ketika mendengar hal-hal tersebut itu sebenarnya menurut saya sangat emosional lah, seperti itu, membuat sedikit emosional juga. Jadi salah satu hal yang paling penting dan sangat diharapkan oleh para musisi-musisi lokal ini adalah tentang kesempatan. Ya, semua tentang kesempatan. Menurut saya begini, kenapa dari sekian banyaknya event yang sudah pernah dibuat ini sedikit sekali menggunakan jasa dari para musisi-musisi lokal? Menurut saya itu mungkin soal kualitas dan juga soal masalah populer lah, seperti itu. Dan itulah kenapa sangat dibutuhkan pemberdayaan dan juga pengembangan terhadap para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika ini. Lalu kemudian soal apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya melulu datang dari pemerintah, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain, tetapi dari kita semua, saya, Ko, De, Dorang, dan pokoknya apresiasi dari tong semua para penikmat dan pendengar musik. Karena dukungan ataupun apresiasi terhadap musisi-musisi lokal ini juga sangat dibutuhkan, bukan hanya dari pihak-pihak terkait saja, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kalau masyarakat di Tanah Mimika sendiri tidak memberi dukungan ataupun support para musisi-musisi lokal sendiri? Salah satu hal yang menurut saya lucu itu adalah ketika ada seseorang yang berkoar-koar kayak gini atau kritik kayak gini, itu pemerintah, itu perusahaan-perusahaan besar dorang itu dong juga perhatikan, teradukung para musisi-musisi lokal, dong tidak berikan apresiasi, dong begini, dong begitu. Sekarang itu saya mau tanya adalah, coba tanya sama kau diri sendiri, apakah kau sendiri, khususnya orang-orang di Tanah Mimika ini, apakah kamu sendiri sudah benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, atau paling jangan bicara setinggi-tingginya lah, berikan apresiasi untuk para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika ini sendiri? Apakah kau sendiri sudah memberikan, kau punya apresiasi untuk para musisi-musisi lokal ini? Seperti itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah dukungan dari kita semua itu sangat penting terhadap perkembangan dari para musisi-musisi lokal ini. Jadi sekali saya mau bilang, buat tong semua, buat kamu semua di luar sana, buat saya sendiri, mari tong sama-sama berikan tong punya apresiasi ataupun dukungan terhadap para musisi-musisi lokal, khususnya dukungan terhadap para musisi-musisi lokal di Tanah Mimika, karena mereka sangat membutuhkan itu. Berikanlah mereka kesempatan. Jadi itu dia, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa menginspirasi, karena awal saya membuat video ini karena saya merasa terinspirasi, jadi semoga kalian semua terinspirasi seperti itu mendengar apa yang bisa saya sampaikan untuk kamu semua. Jadi sekali lagi untuk semua, mari tong sama-sama dukung dan berikan apresiasi untuk para musisi-musisi lokal di mana saja, khususnya di Tanah Papua, khususnya di Mimika, agar perkembangan dari para musisi-musisi ini ke depan jauh lebih baik. Dan untuk kakak-kakak, para musisi dorang
teman-teman musisi dorang khususnya di Tanah Papua, Tanah Mimika di luar sana, hormat. Semoga apa yang disemogakan itu tercapai, semoga harapan-harapan yang diharapkan itu juga tercapai. Jadi ada salah satu hal penting lagi yang saya mau bilang sebelum video ini berakhir, yaitu adalah pembangunan sumber daya manusia di timur Indonesia ataupun di Papua, khususnya di Tanah Mimika, itu jauh lebih penting. Oke, jadi terima kasih untuk kamu semua. Hormat, Kamata.